Pemerintah terus berkomitmen mendorong investasi di bidang energi. Baru-baru ini Menteri BUMN Erick Thohir melakukan kunjungan ke Uni Emirat Arab dan membahas beberapa kerjasama, diantaranya adalah kerjasama antara PT PLN dan Pertamina dengan perusahaan BUMN energi asal Uni Emirat Arab. Selengkapnya kami ulas pagi ini dalam PLN dan Pertamina merapat ke Arab berikut ini. Poin meeting pertama yang dibahas adalah terkait penjajakan kerjasama PT PLN dengan BUMN Uni Emirat bidang energi yaitu Masdar. Memang sejak 2017 PT PLN melalui anak usahanya yaitu PT Pembangkit Jawa Bali Investasi diketahui telah bekerjasama dengan Masdar dengan nilai investasi sebesar 1,8 triliun rupiah. Salah satu proyek kerjasamanya adalah pembangkit listrik tenaga surya terapung sebesar 145 MWAC di Waduk Cirata, Jawa Barat. Nah, rencananya proyek itu akan dibangun pada Juni tahun depan dan sementara pengoperasiannya akan dilakukan pada semester kedua tahun 2022. Dari PLN kita bergeser ke Pertamina yang juga akan melanjutkan pembahasan kerjasamanya dengan Abu Dhabi National Oil Company atau ADNOC. Nah, kedua perusahaan ini juga dikabarkan sudah menandatangani kontrak penyediaan LPG senilai 3,9 triliun rupiah. Untuk jangka panjang memang peluang kesempatan kerjasama lain juga harus terbuka lebar. Hasil partnership dengan PT PLN antara dengan Masdar juga diharapkan tidak berhenti di sini saja. Tentu sejalan dengan target pengembangan energi baru terbarukan pemerintah, energi tenaga surya yang berawal di Cirata sekarang diharapkan bisa berkembang ke daerah-daerah lain. Seperti apa kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, jumlah sumber daya alam yang terbatas kini mengharuskan masyarakat dan pemerintah dunia mulai beralih dari energi fosil ke energi baru terbarukan atau EBT. Dalam 5 tahun ke depan, pemerintah menargetkan bauran EBT harus mampu menyentuh level 23%. Hingga Mei 2020, realisasi bauran EBT dibandingkan dengan yang non-EBT sudah tercapai 14,2%. Dan terkait potensi kapasitas pembangkit listrik EBT, Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar. Potensi kapasitasnya bisa mencapai 417,8 gigawatt. Namun, jika kita lihat dari besarnya potensi kapasitas ini masih perlu ditingkatkan lagi. Mengapa? Karena hingga semester pertama tahun ini baru hanya terpasang 10,4 gigawatt pembangkit listrik EBT atau sekitar 2,4% dari jumlah potensi kapasitas. Nah, mengapa pengembangan EBT ini harus semakin agresif? Sejalan dengan tren permintaan energi global, puncak konsumsi energi fosil ini diprediksi terjadi pada tahun 2030. Sehingga setelahnya kontribusi sektor EBT dinilai akan meningkat pesat. Lantas terkait hal ini apa saja kontribusi perusahaan BUMN di bidangnya? Akan kita lihat di slide berikutnya. Sebagai kontribusi, Pertamina juga membantu pemerintah dalam mencapai target bauran EBT nasional pada tahun 2025. Pertamina mengalokasikan belanja modal sebesar 17,6 miliar rupiah hingga tahun 2026 untuk pengembangan EBT. Selain Pertamina, kita lihat juga dari PT PLN ini juga memiliki program Green Booster yang juga dicanangkan. Nah, program tersebut ditargetkan mampu menyumbang sekitar 5.000 megawatt agar target bauran EBT pemerintah ini bisa tercapai. Seperti yang kami sampaikan, tantangan progres EBT selama ini adalah pengembangan kapasitas pembangkitnya. Lantas apa yang menjadi faktornya? Kita akan lihat di slide yang terakhir. Nah, dalam kurun waktu 3 hingga 4 tahun terakhir, pengembangan bauran EBT hanya tumbuh rata-rata 500 megawatt per tahun. Hingga Juni 2020, kapasitas pembangkit EBT di Indonesia hanya mencapai 7.964 megawatt. Sehingga jika kita lihat mengacu pada jumlah rata-rata 500 megawatt per tahun tadi, artinya pada tahun 2025 ini kira-kira hanya mampu tumbuh di angka 2.500 megawatt saja. Nah, jumlah ini tentu masih jauh dari target bauran EBT. Kenapa? Karena kapasitas EBT yang dibutuhkan untuk target 23% adalah 20.000 megawatt. Nah, pada tahun ini pemerintah melalui Kementerian ESDM ingin mendongkrak kapasitas pembangkit EBT dari semula awalnya maksimalnya hanya di 686 megawatt menjadi
10.843 megawatt. Target investasi ini disebut sebesar 2 miliar dolar. Meski demikian, target investasi dinilai sulit. Mengapa? Karena ada faktor soal regulasi Perpres terkait harga EBT yang tidak kunjung diterbitkan. Nah, sebenarnya jika kita lihat memang ini sudah ada Permen ESDM nomor 4 tahun 2020 sebagai perubahan kedua terkait dengan permen sebelumnya di sini, yaitu pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Tetapi terkait perubahan harga jual pembangkit EBT-nya ini tetap tidak disebutkan. Nah, kepastian regulasi menjadi kunci ketertarikan minat investor. Mungkin bisa saja jika dalam waktu dekat pemerintah mampu segera memperjelas masalah regulasi ini, tidak menutup kemungkinan lebih banyak investasi di sektor EBT sehingga kapasitas pembangkitnya berhasil dimaksimalkan dan target EBT nasional tahun 2025 dapat tertuntaskan.